Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? See you again with me Miss Anita Irawati. Now we are meet again in English class. I hope you are all fine. Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang simple past tense. Jadi bentuk waktu lampau. What is simple past tense? Check it out. Okay, simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Berbeda dengan past continuous tense yang menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau namun masih terjadi di masa sekarang. Jadi, kita hari ini akan mempelajari tentang simple past tense, membicarakan kejadian yang telah terjadi di waktu lampau. Contohnya misalkan kalau dalam bahasa Indonesia waktu lampau apa? Kemarin, dulu, lusa, 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu. Jadi kejadian itu sudah terjadi dan tidak ada hubungannya dengan saat ini. Sudah terjadi di waktu lampau. Kemarin misalkan, saya makan kemarin. Nah, itu adalah kejadian yang terjadi di masa lampau. Dalam bahasa Inggris tentunya rumusnya berbeda dalam bahasa Indonesia. Nah, kita akan mempelajari lebih jelas tentang materi simple past tense. Now, let's check the next lesson. Kita perhatikan slide selanjutnya untuk materi simple past tense ya. So, listen carefully and don't forget to memorize it, okay? Okay, check it. Look at this simple past tense. Di situ ada bentuk past yang masa lampau, present saat ini dan future yang akan datang. Yang kita pelajari adalah simple past tense. Bentuk waktunya sudah jelas di situ, completed activity. Jadi kejadiannya yang terjadi di masa lampau, pas di waktu lampau. Kalau saat ini kita berada di present. Oke, kalau lihat grafik itu kalian sudah paham kan? Jadi verb plus ed atau irregular verb biasanya verb 2. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan next slide selanjutnya ya. Oke. Simple past tense ada dua bentuk. Yang pertama menggunakan to be, yang kedua menggunakan verb kata kerja. Kita pelajari yang menggunakan to be saja. I, she, he, it menggunakan was. You, they, menggunakan were. I was. Kalau bentuk negatif tinggal nambahi not. Di situ was not disingkat menjadi wasn't, were not disingkat menjadi weren't. Baru diikuti dengan objek. Jadi subjek plus auxiliary. Auxiliary-nya itu was atau were plus not untuk bentuk negatif dan bisa diikuti dengan objek, adjective, adverb dan sebagainya. Contohnya, ketika Miss Ira bilang I was slim. Saya dulu langsing. Maka ketika saya bilang I was slim, sekarang faktanya I am fat. Sekarang saya gemuk. Kira-kira paham? Contohnya lagi, she was beautiful. Kalau ada temanmu yang ngomong she was beautiful, berarti dia dulu cantik. Faktanya sekarang kemungkinan sudah tidak cantik. Jadi was itu bentuk lampau. Oke, do you understand? Oke, untuk lebih jelasnya di tabel berikut simple past tense ada to be, ada juga verb. Yang verb itu menggunakan kata kerja bantu bentuk kedua. Kalau di kamus itu sudah ada irregular sama regular verb. Kamu lihat yang di past tense. Biasanya ada di kamus yang bagian tengah itu, yang berwarna-warna itu. Ada untuk bentuk verb 2. Yang beraturan tinggal menambahi ed. Kata kerjanya subjek plus verb ed. Kita lihat, perhatikan contohnya. Yang to be tadi, they were friends. Mereka dulu teman, berarti sekarang sudah tidak teman. I was not. They were not. They weren't friends. They weren't friends. Mereka dulu tidak berteman. Faktanya berarti sekarang berteman. They were was, were plus subjek. Was
she friend, apakah dia teman? Apakah dia berteman? Nah, itu untuk to be. Sekarang yang bentuk verb, subjek plus verb ed itu yang beraturan, yang regular. She worked yesterday. Dia bekerja kemarin. Untuk merubah ke dalam bentuk negatif, subjek plus did not plus verb 1. Jadi base form, bentuk awalnya. She didn't work yesterday. Dia tidak bekerja kemarin. Did not, bentuk negatif artinya tidak. Verbnya untuk bentuk negatif kembali ke bentuk awal. Jadi tanpa ada embel-embel atau perubahan apapun. She didn't work. Work ya, itu verb 1. Dia tidak bekerja kemarin. Untuk merubah ke dalam bentuk kalimat tanya, did-nya ditaruh di depan, did plus subjek plus verb 1. Did she work yesterday? Apakah dia bekerja kemarin? Jadi untuk past tense, semua subjek kata tanya maupun negatif menggunakan did. They did not work. Mereka tidak bekerja. Did she? Did you? Did he? Did they? Semua menggunakan did. Jadi hanya kalimat positif yang menggunakan verb 2, negatif dan tanya kembali ke bentuk semula verb 1-nya. Itu ada simple past tense, the rules, aturannya. Within simple past tense, the action has already happened and been completed. Jadi kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. I played. Saya telah bermain. You played, kamu telah bermain. He played, dia telah bermain. We played, they played, she played. Yang ada itu verb 2 yang beraturan itu. Tinggal nambah ed saja, itu enak, tidak perlu dihafal. Nanti yang tidak beraturan harus dihafal. Oke, ini contoh dari to be. Banyak contoh-contoh yang menggunakan to be, kata kerja bantu yang menggunakan was sama were. Contohnya, example, he was ill. Dia dulu sakit. Bentuk negatifnya, he was not ill. Example, bentuk kalimat tanyanya, was he ill? Apakah dia sakit? Yang tanya yang kemarin. She was happy. Dia telah bahagia. Berarti sekarang bahagia enggak ya kalau dia bilang she was happy, dia telah bahagia. And then bentuk negatif, she was not or she wasn't happy. Was she happy? Bentuk kalimat tanya, apakah dulu dia bahagia? And then it was cold. Ini dulu dingin. It was not cool. Was it cold? And then you were late. Kamu telah terlambat. You were not late. Were you late? Itu banyak ungkapan-ungkapan yang bisa kalian lihat dan pelajari, oke? Oke, yang mungkin masih bingung, ini ada contoh lagi infinitifnya to be, to have, to do. Atau kalau bentuk verb 1-nya be, have, do, say, get, make, bla bla bla. Bentuk past tense-nya kalau to be was, were. Negatifnya was not, were not. Have, had. Did not, have. Bentuk negatifnya. Infinitifnya do, melakukan. Past tense-nya did. And then negatifnya did not do. Say, ini yang tidak beraturan. Say, berkata. Past tense-nya adalah said. Verb to-nya said. Bentuk negatifnya did not say. Kembali ke bentuk semula. Did not say. Perhatikan yang bagian belakang sama paling akhir, yang infinitif sama negatif. Semua kata kerja negatifnya sama dengan yang di infinitif. To-nya dihilangkan ya kalau buat kalimat. Itu sama, kembali ke bentuk semula. Dan hanya pada kalimat positif dalam past tense itu yang berubah. Was, had, did, said, get menjadi got, make menjadi made, and then go menjadi went, take menjadi took, and then see menjadi saw, come menjadi came. Jadi
bentuk past tense yang berubah verb 2-nya aja, untuk positif saja. Sedangkan negatif dan kalimat tanya tinggal menambah did sama not. Did not, terus bentuk kata kerjanya kembali sama seperti infinitif, kembali ke bentuk semula. Oke, untuk lebih jelasnya, ini ada 20 contoh kalimat dalam bentuk simple past. 20 sentences of simple past tense. Number 1. Two boys played with the ball. Dua bocah telah bermain dengan sebuah bola. Kalau ada kalimat ini berarti kejadiannya kapan? Di waktu lampau, bisa kemarin, 2 hari yang lalu. Jadi bukan saat ini. And then, an old lady walked with her cat. Seorang wanita tua telah berjalan dengan kucingnya. Number 3. A nurse brought a little girl baby to the park. Seorang perawat telah membawa seorang bayi kecil ke dalam taman. Bring-nya dirubah menjadi verb 2, brought. Yang ada di cetak tebal itu adalah verb 2. Jadi bentuk past tense. An old man sat down and read his book. Seorang lelaki tua telah duduk dan membaca bukunya. A large trunk came around the corner. She finished all the exercise. I enrolled to the village course. Dr. Smith held the patient. Itu ada contoh yang menggunakan regular verb, kata kerja beraturan, tinggal nambahi ed saja di belakangnya. Sedangkan yang tidak beraturan kita bisa dilihat di number 3, number 4, number 5, number 8, 9, and then what else? Number 13, 13, 14, 16, 16, 18, 18, and then 19. 19. Itu yang tidak beraturan. Kalau tidak beraturan bagaimana ngerjakannya? Harus dihafal. Itu yang agak sulit. Kalian bisa lihat di kamus, itu yang di bagian tengah ada regular irregular yang berwarna, biasanya kamusnya itu ada beberapa kata kerja. Jika irregular yang tidak beraturan dirubah bagaimana, itu harus dihafal. Yang beraturan gampang, tinggal nambah ed saja di belakangnya. Contohnya number 12. I missed the class last week. Saya telah melewatkan kelas minggu kemarin. Bentuk waktunya bisa yesterday, kemarin, atau 2 days ago, 2 hari yang lalu, atau last week, last month, last year. Itu bentuk waktu yang biasanya digunakan di belakangnya. Oke? Ini ada latihan soal, bisa disalin di buku tulis lalu dikerjakan. Oke? Soalnya disalin semuanya yang di slide ini di buku tulis baru dikerjakan. Oke? I think enough for today. See you next meet.